Salam Guru Penggerak. Saya Rini Estiningsih, CBG Angkatan 7 dari SMK Kristen Bisnis Manajemen Salatiga. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran adalah bagian dari suatu pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah pembelajaran yang hanya sebatas memberikan ilmu kepada murid, atau sering disebut hanya sebatas transfer ilmu. Murid hanya dianggap sebagai objek penerima pembelajaran. Fokus pembelajaran berada pada aspek kognitif saja. Pembelajaran akan dikatakan berhasil jika sudah mencapai KKM. Teacher Center. Guru cenderung mendominasi pembelajaran dengan melakukan ceramahnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah perubahan pemikiran. Dalam pembelajaran, murid bukanlah sebagai objek yang hanya menerima materi dari guru. Murid adalah subjek belajar yang berhak menentukan bagaimana ia akan belajar dan menggali serta mengembangkan potensi yang ia miliki sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya. Dalam pendidikan, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid dapat belajar dari sumber manapun, dan guru dapat berperan sebagai fasilitator. Dalam pendidikan haruslah berpihak pada murid, karena setiap murid adalah istimewa dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Memberikan pembelajaran dengan prinsip menuntun, yaitu memberikan arahan untuk mengoptimalkan segala kekuatan kodrat murid dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta budi pekerti. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam menggali minat, bakat, keterampilan, dan potensi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat diterapkan di kelas diantaranya dalam pembelajaran menerapkan prinsip menuntun, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai dengan kodrat anak, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan kelas, melatih kecakapan abad 21, serta menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Berikut ini contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah. Pembelajaran yang menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui diskusi dan bermain. Memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Membekali siswa dengan kecakapan abad 21.
Kesimpulan, setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang pendidik hendaklah kita menuntun dan bukan menuntut, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, serta menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan budi pekerti dalam setiap pembelajaran yang kita selenggarakan. Demikian kesimpulan dari kami. Terima kasih.